Bukan kemudian tulisan la ilaha illallah kamu sablon, lalu kamu namai sendiri menjadi bendera tauhid. Nggak ada, tauhid itu di sini. Nggak ada pakai bendera-benderaan. Kalau ada bendera tauhid, kamu nanti kalau mati kasih kain kafan tulisan la ilaha illallah saja, jadi biar tahu. Atau kalau nggak lupa ya bikin KTP, KTP-nya dikasih agama Islam gitu, nanti masuk surga. Kan itu terlalu simplisit menafsirkan agama. Apalagi coba lihat ya, tokoh-tokoh, karena bayangan itu menampilkan tokoh dan itu manusiawi sekali, dikarang oleh orang yang sangat-sangat hebat. Karena proses pendewasaan seseorang itu melalui imitasi, meniru. Bahkan Allah saja memberikan clue-clue kayak kita mendidik anak kita. Abah, ayah, adik. Clue. Dari proses imitasi ini melahirkan identifikasi. Lalu melahirkan bentuk keinginan untuk menjadi tokoh yang ditokohkan. Karena saya cinta dengan Gus Dur, maka sak gerak-gerak saya sak mencontoh. Gus Dur cinta kepada Mbah Hasyim Asy'ari, sak gerak-geraknya seperti Mbah Wahid Hasyim, Mbah Wahid Hasyim seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari seperti Syekhona Khalil, Syekhona Khalil, terus sampai dengan bentuk aplikasi kehidupan, tata cara berkata dan moral akhlaknya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menafsirkan dari sebuah ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, tetapi melewati proses imitasi. Maka ketika orang belajar sholat dulu rebuh-rebuh gedang, ya pokoknya melu wae, ayate piye, bocone piye, ora usah sing melu hafal karepe dhewe. Karena di dalam proses mindset kita, di dalam brain kita ini banyak hasil karya yang sangat spektakuler yang tidak pernah bisa ditiru oleh orang. Hanya mendengar saja akan terkumpul, terkompilasi di dalam otak kita. Dan ketika kita tidur bisa muncul dalam bentuk mimpi, bisa muncul dalam bentuk sesuatu, bisa muncul, dan ini teramu sendiri. Maka ketika di dalam hati kita ini senantiasa diisi dengan Allahu, Allahu, hu, maka semua proses informasi yang kita terima melalui telinga, mata, melalui 7 indera, bukan 5 panca indera, bukan 7 indera. Kalau di dalam dunia tasawuf dibedakan menjadi 7 indera, sab'al lataif namanya. Ada 2 lataif, lataif jasad, yaitu mulai mulut, hidung, mata, telinga, tangan, dada, sak kelamin kita, kemudian kaki, 7. Maka ini Rasulullah mengajarkan setiap hari Rasulullah memintakan ampun mulutnya. Karena apa? Kayaknya mulut begini, tapi peso itu bisa disembuhkan lukanya. Dijahit, diobati, disuntik, dikasih vitamin, selesai, hilang, paling membekas sedikit. Tapi luka dari mulut itu tidak akan pernah bisa tersembuhkan. Maka banyak peperangan hanya karena mulut. Maka di dalam tasawuf, untuk mendekati, membersihkan diri tadi supaya melakukan taholi dan takhali tadi agar bisa mendapatkan tajilinya cahaya Allah itu, dia harus menobati mulutnya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan penuh kesadaran. Kita sadar punya mulut pas sakit gigi saja. Pernah kita mintakan maaf mulut kita, padahal sudah sering membuat sakit hati orang. Apalagi politisi-politisi itu harusnya melakukan tazkiyatul qulub dengan memintakan ampun kepada bibirmu, mulutmu,
Sekarang jempolmu, harimaumu. Yang kedua hidung. Sama. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena ini keluar masuknya nafas, nafsu atau roh nyawa kita. Coba kalau pas nyedot lepas terus nggak bisa balik, mati kita. Tapi kita merasa punya hidung kalau pas pilek tok. Hidung pesek aja dioperasikan ke sana ke sini hanya untuk syahwat dan nafsu. Tapi tidak pernah dikaitkan dengan hubungan toharoh hati, toharoh jasadi dalam bentuk lain. Mata kita obati, telinga kita obati. Bahkan Allah sampai memerikatkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum ayunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak pernah melihat Allah dan kebenaran Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda maujudnya Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak pernah menjadi saluran bisikan hati kecil yang itu merupakan akfa kita, bisikan malaikat, ilham, wahyu dalam bentuk yang lebih rendah. Untuk manusia biasa disebut dengan ilham. Wong Jawa ngarani wisik, enggak pernah. Padahal Allah mengatakan kalau engkau punya hati, punya mata, punya telinga tidak bisa engkau manfaatkan sebaik-baiknya, ulaika kal an'am, yang demikian itu namanya binatang. Balhum adolu, bahkan lebih parah daripada binatang. Binatang tidak memperkosa anaknya, binatang tidak membunuh anaknya, tetapi manusia membunuh anaknya, menjual anaknya. Titik kesadaran inilah yang dibangun untuk mendekat kepada Allah. Maka Sunan Kalijaga mengajarkan bayanganmu ki sapa. Dadi pewayanganmu kuwi nek ning cara wayang kuwi sapa? Dapurmu ki bangsane Narada, apa bangsane Sengkuni, apa bangsane Burisrawa, apa bangsane Dursasana, apa Aswatama, apa Harjuna, apa Bima, apa Setyaki, Basudewa, apa Destarata, apa Kresna, apa siapa? Tunjukkan dirimu. Apa Semar, apa Bagong, apa Petro? Semar, Bagong, Petro itu tidak ada di dalam pewayangan India. Semar, Petruk, Bagong itu pewayangan yang dibangun oleh Sunan Kalijaga sebagai bentuk kesempurnaan pendekatan diri kepada manusia. Maka ketika kita berperilaku seperti Semar, dari kata-kata simarud dunia, nyepi ing pamrih, rame ing gawe, ngungkurke kedunyan untuk mendekati Allah. Karena satu-satunya syarat, buka Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, tidak bisa dua-duanya engkau rengko. Kalau engkau menguasai dunia tapi juga ingin menguasai akhirat, nehi, tidak mungkin bisa. Harta, benda, kekayaan hanya di batas tangan, bahwa dikantongi iya tapi tidak masuk di dalam hati. Itu namanya simarud dunia. Semar, Petruk, kantong bolong, wel geduel bleh, tong tong sot. Ini yang menyelamatkan Jamus Kalimosodo ketika dicuri oleh Mustaqaweni. Mustaqaweni kemudian ditarung dengan Petruk, kalah. Lalu dia bergelar dengan gelar tong tong sot wel geduel bleh, Petruk kantong bolong. Fatrub kama siwallah. Dia tidak memiliki vested interest. Kantongnya aja bolong kok. Ini di tokoh Indonesia namanya Jokowi. Jokowi itulah penyelamat Jamus Kalimosodo.
orang kembali ditempatkan kepada satu orbit yang benar tentang bagaimana bertauhid, membangun ala Pancasila. Maka dia pindahkan ibu kotanya ini ke Kalimantan Timur, di mana dulu bangsa Nuswantara pernah berjaya di seluruh dunia. Tapi Jokowi ya hanya 2 periode. Karena hanya menyelamatkan Jamus. Maka ketika nanti Jokowi kok kepengen jadi 3 periode, pasti akan muncul tokoh Bagong. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Sunan Kalijogo. Bagong itu dari kata kebakaan, diingatkan. Terus kalau dari Mas Jokowi ya, Mas Jokowi, lah kowe kok malah ora kantong bolong, kok kantong buntet. Nah itu yang ngelekin namanya Bagong. Bagong itu adalah bayangannya Semar. Maka kalau sudah simarudunya, kemudian fatrub kamasyi wallah, hanya Allah saja orientasinya, maka akan mencapai Bagong, tingkat kebakaan. Di dalam orang hidup disebut dengan reinkarnasi, moksa. Di dalam Islam pun ada. Bukannya tidak ada. Buktinya Nabi Khidir bisa nemuin Rasulullah, bisa nemuin Sayyidina Umar, nemuin para wali. Bahkan banyak wali-wali di tanah Jawa ini yang menemuin murid-muridnya. Wakila yang namanya guru saya Kiai Khalil Sun Haji, koreknya Termas, Pondok Termas, itu setiap maghrib ketika masih hidup, begitu mendengar qomat, beliau keluar dari musola kecil di tengah hutan jati di daerah Sucen Purworejo. Tangannya ngatung gitu, lalu muncul